soal kasus barang yang 800.000, yang ya kita tahulah ya, orang yang tidak mampu maka dia akan menjatuhkan orang tersebut gitu kan. Terus kayak masalah ART, ya balik lagi, orang ini semuanya tahu kok, apalagi about my family. Ya karena mereka udah setiap hari di situ ya. Every day kok. Kecuali jujur 3 hari 3 malam awak pergi joget, awak nggak live, orang ini pun udah paham. Ya berarti pingsan kau ya, gitu loh. Itu dia. Apalagi kayak taulah berita sesumbar AIUEO yang diciptakan oleh manusia yang tidak bisa bertanggung jawab tersebut kan. Ya balik lagi, kita ketawa aja. Apa juga aku pegang Mambel, pianya nggak ada juga yang beli. Udah Hujan deras. Ku hilangkan aja, udah nanti aja kalau ada yang mau beli baru ku naikkan lagi. Merajuk dia tengok kan. Hujan deras tempat kalian enggak? Enggak hujan. Oh. Aku tahu persis bicara vintage, aku nggak nemu di tempat lain. Nah, terus lebih konyol lagi kan kok, ada yang berbicara soal harga, price, gitu kan. Dan ini kan dijadikan bahan gitu kan kok. Aku malah ketawa sama orang-orang itu karena mereka sedang membicarakan hal yang tidak mereka ketahui. Ngakak aja aku. Tasku yang dari Bal harga puluhan juta diributin sama mereka. Kayak mana kalau aku keluarkan yang ratusan juta? Walaupun dapat dari Bal, karena mereka tidak tahu. Nike, sepatu yang gagal produksi, yang centangnya kebalik, itu dapatnya dari mana dan itu dilelang sampai miliaran. Mambel, maaf ini ya, minta maaf duluan aku. Tapi aku penasaran gitu. Tapi boleh jawab, boleh enggak? Kan aku kan lihat sebuah story dari orang. Jadi di situ itu kayak ada kayak berita begitu gitu loh. Jadi 2 orang pakai baju orange gitu. Pertanyaanku cuma salah satunya itu kau. Itu berita artikel di 2018, di mana 2018 aku Annabella 4 tahun Annabella, dan di situ aku masih sibuk joget-joget. Koko tau nggak yang di Sensi, Senayan Sensi bawah? Nggak tahu aku. Lanjutlah. Di situ aku lagi heboh-heboh joget-joget di Sensi loh kok. Terus? Jadi di mana ceritanya itu aku? Karena begini Mambel, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Saya juga bukan orang yang dibilang Betul Kak Bom-Bom. suci gitu kan. Jadi kendati pun menurutku begini, kalau aku simple, itu benar atau tidak, kalaupun itu benar bagi saya nggak ada masalah, itu kan urusanmu gitu kan. Kalau saya ya. Betul. Nah makanya, tapi kan aku kan penasaran gitu, benar apa enggak. Berarti itu editan. Itu bukan aku. 2018 aku masih sibuk main di domain, dan 2018 aku masih bermain TikTok, di mana 2018, 2019, 2020 itu masih sedikit yang menggunakan TikTok. Kalian harus ingat momen itu kok, di mana para pengguna user TikTok dulu ditertawakan di negara ini. Bahkan sekelas artis ataupun seleb menertawakan, dan kita dikatakan sebagai anak alay. Don't forget it. Oke, pertanyaanku lagi. Apakah Mambel itu pernah tersangkut hukum gitu? Entah mau narkocoy kayak, entah mau apa? Tersangkut hukum aku di tahun 2002. Pernah? Pernah. Oke. Oh berarti pernah ya? Pernah itu karena, dan itu aku jalanin sidang dan aku menjadi tahanan kota, dan itu diketahui sama orang-orang yang sering. Aku suka sharing kok. Oh sering kamu, biarpun di live TikTokku. Iya. Makanya aku bilang bukan hal yang tabu gitu kan? Iya, itu di 2002, dan itu kasusnya adalah penculikan, penganiayaan berencana. Itu karena aku tidak suka ada orang lewat aku ngeludah. Aku gasak. Oh gitu. Iya, aku Berantem lah ya gasak. kasusnya ya? Apa? Maksudnya pemukulan gitu kasusnya? Betul. Dan itu juga kok, kasus itu 2002 aku jadi, ya aku ikuti sidang, makanya aku bilang, kayak aku ini Kak nggak bisa kerja sama orang kok. Karena aku tidak bisa mengeluarkan SKCK. Ku akui.
Itu, tapi kalau untuk narkobse aku tidak, bahkan orang-orang di sekelilingku pun sangat-sangat tahu. Petir, betul. Di sini hujan deras, Kak. Ini juga atas izin Ibu Yolo Ina hujan ini. Makasih Ibu Yolo. Jadi Teteli, nah, jadi Mambel kau bukan pemakai narkoba, Mambel. Gak suka kau sama narkoba. Biarpun masa Ayo. lalu ya, biarpun Ayo. masa lalu. Ayo kita tes aja. Masa Jangan lalu tidak. tes. Kalau Jadi tes gini kok. sekarang itu, tes sekarang pasti negatif. Cuman maksudnya saya cuma butuh kejujuranmu aja. Iya, oke. Gini Ah. kok. Jangankan anak kecil, orang besar seperti kita ada jiwa kepo. Kepo Ya, ingin betul. tahu. Ah. Udah sebatas kepo, sama halnya seperti meja riasku yang dijadikan alat untuk memutar cerita sama Yolo Ino. Aku kepo dengan produk orang tersebut karena aku tidak mau berdasarkan cerita orang. Why not? Betul, aku pernah aku coba karena aku kepo. Selesai. Ya. Nggak, karena kan maksudnya masalahnya begini loh. Aku kan juga nggak munafik gitu. Kalau misalkan dibilang pernah waktu zaman mudaku gitu loh. Sekarang mah enggak. Gitu kan. Iya. Apalagi aku kan di Bali kan 15 tahun gitu. Tapi kan kalau ciri-ciri pemakai akut itu kan kelihatan ya kok, dan itu bukan maaf bukan menjadi rahasia umum kan? Iya kan kok? Tapi beginilah, percaya ya, kalau orang yang pemakai itu dia tidak akan bisa bekerja gitu loh. Bekerja kayak kita normal begini, nggak akan Fokus. bisa. Fokusnya tidak akan ada kok. Nggak ada. Pasti hari ini dia kerja berapa jam, terus dia itu ngomongnya lain-lain udah kelihatan. Karena aku itu udah hatam gitu loh yang kayak gitu-gitu. Maaf. Berteman, bersosialisasi, kayak kita ini live, banyak orang begini. Nggak mungkin dia mau kalau orang itu narkocoy. Nggak Iya. mungkin. Udah jangan ribut terus, baikan aja, damai itu indah, enak banget mulut lu. Mak lu dikatain gundik mau. Ya gue mah enggak, mak gue mah jelas siapa. Itulah makanya aku bilang, kalau kalian tidak mengerti, tidak mengetahui, harusnya kan jangan sembarangan gitu kan. Coba bayangin. Dan yang dia bawa ini kan kok, ngerti nggak kok maksudku kok? Kalau aku menceritakan sebuah silsilah akan dianggap sombong. Akan dibilang sok validasi. Tapi itu kenyataannya gitu loh. Jadi kalau kita orang zaman dulu kok, ada yang namanya keturunan. Ngerti kok? Iya tahu. Nah itu tiba-tiba ada cerita mama awak gunda, kan ngeri kali kan? Ya. Bener gak? Itu dia. Padahal siapa yang Begini sembarangan? loh, aku nggak tahu tentang daerahmu, tapi karena aku itu di Bali 15 tahun, jadi aku tahu yang ide bagus. Betul. Ya kayak gitu-gitulah, bahasa-bahasa begitu kan, kayak Agung gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Betul. Jadi ini kan ada pemutaran cerita kan. Oh dia karena belain si Sarul bla bla bla. Oh tidak. Oh tidak. Kalau kau memang menganggap aku tidak akan kau tumbalkan. That's the point kok. Apalagi Ayu, dia kan sekarang pakai cerita alibi, kita lagi bahas ini, kita lagi bahas ini. Kenapa lu di depan orang kita lagi bahas ini, dia sibuk mau naik? Si Iza Zega ngupdate status ngata-ngatain kok memang ngadunya sama aku kok. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Cuma nanya saja, kenapa harus keluar lah? Yang dilemparkan dia kan kesalahan sekarang ke netizen tanpa kalian sadari kok. Dia yang diserang netizen, kenapa aku yang disalahkan? Karena itu semua berawal dari mulutmu, dari narasi liarmu, dari opinimu. Ini nih yang selalu belain si Sarul. Belum tahu aja rasanya gimana anaknya. Ini nih mami, itulah awalnya kok. Jadi kan dia bilang kan, kau yang diserang netizen kok aku kau salahkan. Kan dari mulutmu. Ngerti gak kok? Jika itu tidak keluar dari mulutmu, maka tidak akan ada hal seperti itu. Itu dia. Jika tidak ada keluar omongan, ini nih Mambel nih, mami nih yang suka belain dia. Belum tahu aja mami. Dan itu ada di YouTube. Di situ aku diam. Loh, kok aku nih tiba-tiba, padahal gue lagi diam gitu kan. Dan sudah hal biasa. Sudah hal biasa sebelum-sebelumnya. Kalau aku habis nge-live, dia nge-live, kita nongkrong di situ. Mau dia membahas itu, kalau aku ditanya ya aku jawab.
gitu loh. Dan dia sendiri tahu 3 kali kok udah mau kujumpakan, nggak mau. Itu awalnya. Jadi jangan ada omongan AIWO. Tapi kenapa bawa-bawa suaminya dan anaknya? Siapa? Bukannya yang dibawa-bawa anakku. Kutanya sama kau. Oh isi. Nah inilah kalau kalian yang masuk di tengah jalan. Bawa anak dan suami. Apanya kau? Sementara dia sendiri yang cerita AIWO. Di balik layar. Kalian ini kan nengok di depan. Di balik layar. Suruh dia berani nggak mereka bersumpah. Tidak pernah menjelekkan aku di belakang layar. Ayo. Kau tahu kan kau? What I mean? You know kan kau? Aku udah tunjukkan sama kau buktinya kan kau? Kau udah lihat kan kau buktinya kan kau? Jujur kau? Yang mana ini? Yang aku tunjukkan sama kau dari HP kau. Oh iya iya. Ada nggak di situ aku menjelekkan, sementara aku yang dijelekkan? Apakah kalau ini ku up chat ini? Ayo, aku bukanlah manusia yang menjual sumpahku untuk meyakinkan kalian OIC. Karena apapun yang kalian buat di luar sana dengan cerita yang kalian bentuk, itu tidak akan pernah merubah prinsipku dalam menjalani hidupku. Camkan itu OIC. Wih, petirmu. Tapi kan di belakang, oh jelas saya adalah manusia yang memiliki usaha, saya memiliki klien. Dan jika ada berita yang berdampak, itu akan aku lakukan pemberontakan. Aku tidak akan terima. Kalau kalian kan hal biasa, kalau aku tidak, Kak. Kalau aku tidak. Aku tidak akan membiarkan ada omongan ataupun fitnah cepu loh kok. Padahal kan yang lagi dipraktekkan dia bayar ART, ya itulah cara praktek jadi cepu. Ya kan? Gitu. Gak boleh lah ngatain anak bunda. Intinya kalian samanya pansos lewat yang viral. Jadi begini, Kak Shanti Siburian mengeluarkan sebuah opini dan ternyata opini kita itu dilirik dan masuk akal sehat ataupun logika. Sama kayak si Kohiro ini, dia mengeluarkan opini untuk segala sesuatu yang sedang viral. Gitu loh Kak. Dan kita dilirik gitu. Itu bukan salah kita sayang. Itu bukan salah kita. Ya sayang ya. Namun jika opini kita itu bertentangan dengan yang ada di isi kepalamu, bukan berarti itu menjadikan kita untuk bermusuhan. Sesimpel itu. ART nggak dibayar wajar. Ngapain dibayar maling Kak? Dan itu bukanlah sebuah hal yang sangat-sangat keren banget. Enggak. Kalau kalian pahami dan mengerti, ART membutuhkan duit. Sementara Ibu Yolo Ine membutuhkan info. Ya kan? Mam, kalau mau duit, enggak. Dia harus membuktikan bahwa mamaku gunda. Itu aja. Buktiin kalau maling mie. Hal yang sangat-sangat kusesalkan sekarang ini aku berdiri. Stand in here. Hal yang sangat-sangat kusesalkan adalah kenapa tidak kupenjarakan kau dan tidak kuvideokan. Makanya kan ku bilang, Afi, kau yang tahu bagaimana aku mengintrospeksi diriku sampai kutanya apa yang kurang yang kukasih sama kalian. Sampai dia gak bisa jawab. Kok bisa maling mam? Karena aku tidak pernah menghitung stok-stok di rumahku Kak. Aku itu orangnya gampang percayaan. Letak uang gitu, ngerti gak Kak? Kayak stok-stok shampoo. Yang gitu-gitu sebenarnya. Itu aja. Yang gitu-gitu sebenarnya. Yang diambil itu yang begitu-begitu kok. Cuman maksudku, kalian itu selalu pulang tidak pernah dalam keadaan lapar. Itu dia kok. Enggak, aku tidak menggunakan CCTV karena aku sangat-sangat menjaga kenyamanan. Aku tuh nggak suka Kak pakai CCTV. Risih. Aneh kan kok?
Aku risih. Aku risih menggunakan CCTV dan aku juga nggak mau orang yang kerja di sini itu risih. Jadi misalkan aku paham namanya kerja kan capek kan kok. Pasti kan ada yang namanya butuh rebahan. Aku takutnya aku nih yang ngerasa takut mereka risih kalau mau istirahat. Nah itu kok, ngerti nggak? Dan aku tidak tega. Itu aja. Nah, terus waktu itu Mambel kan ketahuan maksudnya ya, diduga dia mencuri gitu kan. Terus habis itu dia jalan berapa lama lagi? Yang maling harus itu si gajian? Lina. Yang maling itu si Lina kok. Enggak, lagi berapa lama baru mereka itu gajian gitu? Dia itu baru 2 bulan. Jalan 2 bulan kerja samaku. Kalau yang si Avi ini, yang ngecat si Yolo ini udah setahunan kok. Dan dia mengakui aku tahu dan dia menunjukkan nama papi. Ini loh Pak, pernah saya fotoin barang yang dia curi. Kenapa lu nggak ngomong? Kenapa lu nggak ngomong gitu loh? Iya saya takut kata gitu. Terus Bu saya saya minta maaf, saya juga ada ambil shampoo. Dan itu memang tidak aku record. Karena apa? Ada kok keinginanku untuk merecord dia, memvideokan ya. Jiwa setan di otakku ini ada kok, cuman aku mikir lagi, kayak mana nanti dia kalau mau kerja sama orang. Ngerti nggak kok? Enggak tahu sendiri lah kan, kita biasanya kan kita konten kreator kan, ada aja yang kita bikin mau jadi kreator kan. Tapi ada kan aja aku dia, kan tapi kau bilang, nggak lakukan. aku bukanlah konten kreator dan tidak semua hal aku publish. Aku kan Betul. kayak suap-suap itu kan memang aku kayak gini gitu loh. Nah aku tuh nggak tega. Nanti kayak mana kalau sampai ini nyampe ke keluarganya atau dia mau kerja lagi, orang akan berpikir 2-3 kali untuk mempekerjakan dia. Aku masih berpikiran jauh sampai ke sana kok. Serius. Itu aja. Kalau Terus tapi ujung-ujungnya benar kamu nggak gaji dia gitu. tidak aku keluarkan. Itu berapa hari kerja itu? Apa? Berapa hari kerja? Yang mana? Enggak, maksudnya kan dia harusnya gajian, itu berapa hari kerja sih yang Jadi dia yang- permasalahkan ini? Jadi kalau yang Api ini dia per bulan. Dia tidak mau ngambil gajinya mingguan. Kalau Lina mingguan. Nah gaji dia ini yang tertahan, gaji dia tidak masuk full 1 bulan. Dan untuk Avi, neraka tempatmu Avi, kau tidak masuk seminggu aja full ku gaji kok. Hmm. Tetap full ku gaji, tetap ku hitung. Jadi kalau si Avi bilang saya kerja sebulan itu 23 hari karena kau memang cuma masuk 23 hari. Hmm. Gaji itu sebenarnya kalau jam kerja mereka adalah 26 hari. Karena 4 hari Di mereka luar hari Minggu. Karena itu wajib libur mereka 4 hari. Bahkan jika mereka tidak masuk, itu tetap ku gaji kok. Memang nggak perlu kau percaya Jasmine, cuma satu aja, mamaku bukanlah seorang gundik sayang. Itu aja Kak Jasmine. Aku tidak meminta kalian untuk mempercayai aku. Kasih bukti, ini bukanlah medan pengadilan. Ana, paham Kak Ana? Jangan cerita bukti, jangan kebiasaan Kak. Nggak semua orang Kak kayak si Yolo dikit-dikit Viti, dikit-dikit video. Enggak sayang. Ya aku nggak butuh sayang flexing ke kalian. Aku nggak butuh juga validasi. Enggak. Apanya kakak? Jangan disamakan bos. Beda sayang. Jadi aku mikir kok enak banget hidupnya gitu loh. Gue tulus, gue anggap lu keluarga. Gue tahu hal yang lu suka, gue kasih. Ya kan? Gue kasih. Jadi kalau mulut si Api bilang, oh di rumahnya nggak ada barang berharga, dia kan nggak ngerti lukisan kok. Bagi dia yang berharga adalah duit dan perhiasan. Jadi menurutmu yang informasi yang maksudnya yang disampaikan ke YL itu apa gitu? Maksudnya yang menurutmu? Apa? Menurutmu yang kamu tahu informasi apa sih yang dalam rumahmu Itu yang dia sampaikan pembodohan. ke YL? Itu pembodohan. Karena seorang Yolo ini telah dimanfaatkan oleh ex-ART ku demi duit. Itu yang terjadi. Padahal menurutmu informasi apa sih yang dia dapatkan gitu? Kayak apa? Kayak bilang apa? Rumahmu kotor gitu, kayak gitu-gitu. Masalah gitu aja. Rumah kotor enggak? Rumah kotor Masalah apa? enggak ada. Hanya saja terlalu di sini kok tidak ada masalah. Yang lancang itu ART-nya.
Udah. Dan kalau ini kita orang berakal sehat, hati-hati menggunakan dia. Hati-hati juga untuk kita yang menggunakan jasa ART. Jangan pernah sama kayak aku kan masih tapi sayang. Kan masih tapi. Suruh ngomong dong begini ART-nya. Jangan berdasarkan bukti chat. Satpam yang mana? Satpam yang mana? Ah? Jangan hanya karena kalian tidak menyukai aku, maka kebenaran pun yang keluar dari mulutku kalian anggap itu salah. Karena apa? Lebih banyak rasa bencimu. Udah itu aja OIC. Satpam komplek kau kesini, ayo sini kau ngomong sama aku, ku panggil si brewok. Si brewok satpamku kok. Betawi asli sini. Iya kan?